Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Erwin. Saya sehari-hari mengajar di program studi S1 Teknik Geologi dan S2 Teknik Air Tanah di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung. Terima kasih Ibu dan Bapak, rekan-rekan, adik-adik ini berkenan ya, mendaftar acara ini dan hari ini sudah siap di depan monitor masing-masing untuk mendengarkan penjelasan, pemaparan, dan berbagi pengalaman ya dari saya. Tentunya pengalaman ini tidak banyak dan tidak terlalu canggih, tidak terlalu rumit juga begitu ya. Yang penting asal kita mau melakukan. Ya, jadi intinya itu. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menulis sains populer. Nah, minggu lalu itu saya sudah membuat semacam teaser ya, maaf beberapa hari yang lalu ya, di YouTube. Jadi ada beberapa ringkasan ya yang akan saya sampaikan di acara ini. Nah, tentunya saya berharap Ibu dan Bapak, rekan-rekan, adik-adik sudah mengisi form via Google Form yang sudah saya buat. Yang wajib diisi yang ini, yang pertanyaan yang terakhir ya, 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas itu tidak wajib, tapi saya akan sangat senang ketika Anda semua yang hadir di sini mulai berusaha untuk menulis, ya karena saya yakin asal kita bisa bicara, sebenarnya kita bisa menulis. Gitu ya. Masalah menulis itu bagus atau tidak itu relatif dan itu merupakan hasil penilaian orang lain, bukan dari kita sendiri sebagai penulis. Dan itu pastinya perlu latihan. Ya. Jadi sekilas tentang saya, di blog saya yang alamatnya mestinya sudah dibagikan oleh Mbak Tika, saya menuliskan bahwa sejak 2013 saya itu mendedikasikan waktu, ya tentunya tanpa mengorbankan pekerjaan utama saya ya, mendedikasikan waktu untuk menyebarkan semangat-semangat yang tujuannya adalah mendemokratisasikan pengetahuan, ya, atau bahasa bebasnya itu membebaskan pengetahuan. Nah, itu kenapa saya bersedia mengisi acara ini. Nah, apa sih membebaskan pengetahuan itu? Karena begini, ya, di dunia, bukan hanya di Indonesia, di dunia, mayoritas para peneliti, dosen, ya, itu bekerja meneliti dengan segala macam upaya ya, dan perangkat tentunya, dari yang sederhana sampai yang rumit, dari yang murah sampai yang mahal. Nah, itu semua tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Ya. Baik masalah yang sifatnya internasional, ya, seperti bagaimana mengobati mengobati orang-orang yang tertular, misalnya virus corona, mungkin masalah perubahan iklim, ya, atau juga penelitian-penelitian yang sifatnya lokal, bisa banjir, bisa tanah longsor, ya. Karena background saya ilmu geologi, maka saya mungkin akan kebanyakan menyebutkan contoh kasus dari bidang ilmu saya. Jadi sekali lagi riset-riset itu dibuat untuk dilaksanakan untuk menjawab permasalahan pada skala macam-macam, skala dunia, nasional, bahkan lokal. Nah, permasalahannya mulai muncul ketika ada motivasi-motivasi yang keliru, ya, yang sifatnya itu lebih banyak kepada
personal personal konflik kepentingan yang lebih banyak kepentingan personal, ya, yang biasanya itu dihubungkan dengan pencapaian pribadi, prestis yang mungkin berkaitan dengan itu, ya. Nah, masalah berikutnya adalah motivasi itu mayoritas muncul karena peraturan mendorong kita untuk melakukan itu, ya. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, regulasi yang sekarang ada mendorong kita untuk melakukan itu, ya. Jadi risetnya tidak ada masalah, yang menjadi masalah adalah motivasinya. Nah, ketika motivasinya keliru, maka risetnya pun menjadi dibungkus sedemikian rupa sehingga mayoritas manfaatnya itu sebenarnya bukan ke masyarakat sesuai cita-cita awal, tapi lebih banyak ke pribadi, kelompok risetnya, laboratoriumnya, mungkin ke kampusnya, begitu ya. Nah, jadi itu kurang lebih semangat yang saya bawa di sini, ya. Konteksnya itu. Nah, berikutnya adalah masalah pengungkapan, disclaimer. Jadi disclaimer bahwa saya menyampaikan materi ini itu bukan karena saya ahli, sama sekali tidak. Kenapa? Karena saya tidak pernah mengikuti pendidikan formal, ya, di bidang ini, ya, misalnya jurnalisme atau kuliah di hubungan masyarakat, ya, humas atau Vkom, ya, Fakultas Ilmu Komunikasi, ya. Saya tidak sekolah di sana, ya. Yang saya ikuti adalah pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh beberapa media, salah satunya yang saya paling sering ikut dan kemudian berkontribusi dalam menulis adalah The Conversation Indonesia. Jadi terima kasih untuk mbak-mbak, mas-mas yang ada di The Conversation Indonesia, ya. Beberapa yang saya bisa sebutkan yang sangat besar, ya, pengaruhnya, ya, untuk saya, bahwa untuk menekankan bahwa yang saya lakukan ini tidak salah, gitu. Itu ada Mbak Prodita, ya. Ada Mbak Ika Krismantari, ada Mas Hasim, ya. Kemudian beberapa anggota tim The Conversation lainnya yang saya kenal baik, ya. Tidak bisa saya sebut satu-satu, ya. Ada Mas Ikrar, ya. Itu salah satu tim The Conversation yang ada di belakang layar. Terus ada lagi Mas Lutfi Zulfikar. Ya, mudah-mudahan tidak salah saya sebut, ya, karena sudah tua, jadi saya seringkali ingat muka lupa nama. Oke, nah kemudian dalam rangka menyebarkan ilmu pengetahuan, ya, karena bidang saya geologi, hidrogeologi, jadi tentang air tanah, itu saya menggunakan berbagai macam media komunikasi, ya. Di blog saya ada, tentunya yang utama tetap penerbitan makalah, ya, baik di jurnal maupun di seminar-seminar. Tapi beda dengan yang lain, mungkin saya juga memperluas jangkauan ilmu pengetahuan, khususnya tentang hidrogeologi, itu dengan media blog. Saya blogging sejak 2007. Dari cuma satu blognya kemudian beranak jadi 3. Nah, sejak itu memang saya hampir tidak pernah menolak permintaan untuk menjadi guest blogger dimanapun, di Indonesia maupun di luar negeri. Hampir tidak pernah saya tolak, mungkin saya bisa bilang tidak pernah saya tolak. Jadi mungkin saya melihat insting menulis saya itu sudah muncul. Mungkin, ya, insting menulis. Itu satu blog. Kemudian dengan era video, audio visual, saya juga memperluas jangkauan penyebaran ini hasil kerja saya dan tim, ya, dengan di laboratorium hidrogeologi di ITB adalah via YouTube. Jadi ada
kanal. Saya sebenarnya tidak terlalu suka bilang itu kanal ya. Channel ya, seolah itu memang disengaja dikemas demikian rupa ya. Masalahnya saya tidak pernah mengemas itu, menyuntingnya juga baru-baru ini saja dan secukupnya ya. Ada di YouTube. Alhamdulillah sudah ada orang yang ada 1030-an orang yang ini mungkin mudah-mudahan mereka tidak merasa terjerumus ya. Jadi ada 1030 orang yang menjadi pelanggan. Karena saya memang tidak pernah meminta orang untuk subscribe. Tidak pernah. Like, subscribe, share. Tidak pernah. Saya justru meminta mereka tidak wajib subscribe. Ini beda dengan yang lain. Saya justru meminta mereka wajib meninggalkan komentar. Itu. Jadi tidak wajib subscribe, tapi wajib meninggalkan komentar. Kemudian era podcast juga saya memanfaatkan itu. Saya menggunakan Anchor.fm, yaitu gratis buat Anda semua yang berminat ya. Modal saya tidak ada alat ya. Kalau Anda lihat ruang kerja saya, tidak ada alat yang yang sengaja saya beli untuk bisa melakukan itu. Modal saya cuma ini, handphone. Kemudian satu lagi, sebentar. Ada di mana itu kalau dicari? Voice recorder. Ya. Jadi modal saya itu handphone, voice recorder. Dan bisa juga kita rekam ya dari online ya dengan Zoom, Google Meet, mudah sekali. Itu, dan saya seringnya juga melakukan rekaman suara atau video itu di luar ruangan ya, ketika berolahraga. Nah itu, kemudian salah satu yang saya banggakan gitu ya. Kenapa? Karena memang beda dengan yang lain. Itu adalah aktivitas saya bersama dengan dorongannya, atas dorongan Profesor Hendra Gunawan untuk ikut beberapa kali, mungkin banyak menulis di anakbertanya.com. Jadi itu kami berusaha menjelaskan ilmu pengetahuan ya, berdasarkan pertanyaan dari anak-anak untuk kemudian dijawab oleh ahlinya dengan gaya anak-anak gitu ya. Itu menurut saya adalah pengalaman hidup ya. Terima kasih Pak Hendra untuk itu. Tentunya saya juga harus berterima kasih juga dengan senior-senior saya di geologi ya, yang telah menjadi mentor. Ada Profesor Denny Juanda, ada Profesor Lambo Kutasoid yang sudah memberikan warna sampai saya sekarang melakukan ini gitu ya. Baik, slide ini akan saya bagikan ya. Memang belum lengkap, jadi memang saya tidak bagikan sekarang ya. Seperti biasa, ini profil saya. Ada orchid dan scolia. Nah, scolia ini bukan barang baru sebenarnya, tapi entah kenapa dosen, peneliti itu tidak ada yang pakai gitu ya kan. Padahal ini sangat powerful untuk menceritakan portofolio seseorang. Sekali lagi saya tidak berniat untuk pamer di sini. Saya hanya ingin ibu dan bapak, rekan-rekan, adik-adik sekalian melihat variasi kegiatan saya. Jadi mudah-mudahan Anda semua tertarik ya untuk mengikuti. Karena sebenarnya tidak ada yang salah. Saya hanya memperluas saja kegiatan-kegiatan itu. Ya. Jadi sekali lagi bukan untuk pamer. Oke. Nah, ini adalah beberapa gambar yang saya buat. Jadi saya di waktu senggang juga menggambar. Tentunya bukan melukis ya, ini menggambar. Yang tematik berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan gitu. Terkait dengan hidrogeologi tentunya. Juga tentang keterbukaan di dalam sains ya. Jadi kita punya banyak sekali masalah di dunia ini tentang sains ya. Jadi sekarang bisa dibilang seperti ini. Seolah-olah ada dua kutub begitu ya, yang menguasai dunia pendidikan tinggi Indonesia. Di luar negeri juga.
sedunia. Makanya saya gambar globe. Ya. Jadi itu ada sisi komersial, ada sisi prestis, pemeringkatan. Nah inilah yang kemudian merubah kutub yang tadinya utara selatan begini, kutub magnet bumi menjadi seperti ini. Gitu ya. Tentunya ini rekaan, ini penggambaran saya saja, gitu ya. Jadi sampai ke sana. Penggambaran yang berikutnya yang ini itu adalah seolah-olah dunia riset dan publikasi itu sudah terdistorsi gitu ya. Jadi bumi yang tadinya bulat gitu itu sudah bentuknya nggak karu-karuan gitu. Karena masing-masing punya kepentingan dan yang paling banyak tertinggal itu adalah kepentingan yang berkaitan dengan stakeholders utama, yaitu masyarakat. Masalah berikutnya ini, ya, ketika kita ada tadi ya distorsi, ada perubahan kutub dan lain-lain. Yang masalah adalah para dosen dan peneliti itu juga kemudian membangun dinding-dinding virtual gitu, yang mestinya tidak ada, tadinya tidak ada, dibangun sendiri gitu, untuk memisahkan antara dan membuat jarak antara orang-orang yang dinilai berkinerja baik dengan orang-orang yang dinilai tidak berkinerja sebaik orang-orang itu, gitu ya. Jadi masalah baik dan buruknya kinerja itu sekali lagi bukan kita yang menentukan berdasarkan kondisi internal, tapi lebih banyak orang luar yang berdasarkan kondisi mereka. Jadi kurang lebih ini yang dikejar ya. Jadi indeksasi, melihat cincin ini ya, ini Lord of the Rings nih. Ada H-index, ya. Indeks H ini merupakan perhitungan jumlah sitasi. Padahal kita itu intinya seperti ini sebenarnya. Saya menggambarkan R2D2 di sini ya, yang dia tidak bisa terbang. Gitu. Tapi ketika dia melihat temannya yang lain bisa menerbangkan rumah, gitu ya, di film Up, maka suatu saat mungkin dia bisa berpikir, saya nggak perlu mesin jet, saya cukup perlu balon saja. Ya. Jadi pesannya adalah ketika ilmu pengetahuan si ini Up ini, si Up ini itu disebarkan, maka orang-orang jadi tahu bahwa untuk terbang tidak perlu harus naik pesawat atau pakai mesin jet, bisa pakai balon. Gitu. Nah si ini R2D2 ini menjadi tahu dan dia bisa niru. Gitu. Jadi itulah pesan membebaskan pengetahuan itu. Ya. Baik, ini saya stop dulu. Kemudian saya akan menggambar di sini. Jadi ini sebenarnya ada sedikit pelajaran menggambar. Gitu ya. Baik. Jadi sekarang adalah tentang artikel Science populer. Ya. Nah ini mungkin perlu saya jelaskan bahwa yang disebut populer di sini itu bukan menceritakan sesuatu sains yang sedang populer, bukan, tapi menceritakan sains secara populer. Tidak mengikuti cara-cara yang sekarang ada, gitu, yang formal, ya, formal. Gitu. Jadi kondisi sekarang ini memang sains itu diceritakan secara formal. Mayoritas itu secara formal. Nah, begitu. Nah, ya, sementara yang ini adalah yang dianggap non-formal. Nah, yang formal itu apa? Ya, ini sains disebarkan. Nah, yang formal itu apa? Artikel di jurnal, ya. Satu lagi artikel di seminar, mungkin ada juga yang bentuknya buku dengan berbagai macam variannya. Nah, jadi ini itu sifatnya kaku begitu ya, kalau ini ibarat pohon begitu ya.
ibarat pohon gitu, maka batangnya ini kaku, tidak bisa ditekuk, dan yang bisa memahami ya masyarakat tertentu saja gitu. Jadi lingkupnya itu kecil ya, lingkupnya itu kecil. Kalau andaikan orang-orang itu tinggal di satu rumah gitu ya, lingkupnya ini saja ya. Nah, ini adalah sesama ilmuwan. Kenapa? Ya tadi diceritakan dengan kaku dan menggunakan cara-cara yang yang sudah ada sejak mungkin abad ke-17, 18 itu ya. Salurannya juga hanya ini. Nah, yang non formal itu sekarang banyak ya. Tadi sudah saya contohkan ya. Ini kalau saya zoom sedikit supaya lebih enak ya. Misalnya di sini bisa blog, ya. Bisa medsos, ya. Bisa IG, ya. Bisa Twitter, ya. Ya, bisa Facebook gitu ya. Itu dalam media sosial. Nah, sekarang sudah banyak juga media-media daring, media berita ya, daring. Tentunya ini semua sebelumnya punya modus tercetak. Ini juga semua, ini tadinya tercetak, sekarang sudah online semua. Ini sudah daring semua, bisa ditemukan dengan mudah, bisa dibaca. Ya, untuk yang sifatnya open access bisa dibaca. Ini juga sama, tadinya tercetak, sekarang sudah bisa dibaca langsung dari. Contoh, ya ini partner organizer kita, ya, Kumparan. Ya. Kemudian sejak awal tadi sudah saya sebut ya, ada tukang Conversation Indonesia dan yang lain ya, ada hafal. Nah, jadi kurang lebih seperti ini settingnya. Nah, kaku. Kenapa kaku? Ya. Tadi kaku. Jadi kakunya itu lebih kepada outline, sudah ditentukan. Outline-nya itu ya begitu. Untuk makalah-makalah yang ini ya, pendahuluan, studi literatur, data, pembahasan, kesimpulan. Itu diputar ya itu saja sebenarnya, dengan berbagai varian. Outline kaku, kemudian proses peninjauan, ya. Jadi di setiap ini ada proses peer review atau peninjauan. Jadi proses ini sederhana sebenarnya. Ini hanya memastikan agar karya Anda itu ada yang membaca dan mengevaluasi, memeriksa sebelum terbit. Kalau memang dia tidak banyak yang bermasalah, maka dia akan terbit. Kalau tidak, kalau banyak masalah ya bisa ditolak. Gitu. Nah, jadi ini kakunya itu di sini. Kemudian kaku berikutnya itu adalah proses penerbitan yang walaupun sudah online atau daring, seringkali penerbitannya itu masih mengikuti jadwal. Setahun 2 kali, setahun 3 kali, dan seterusnya. Nah, ini kaku. Nah, lawannya apa kaku itu ya fleksibel. Jadi kalau saya boleh bayangkan gitu, ini tuh seperti rumput gitu. Rumput ini kan fleksibel. Ya, fleksibel. Ya. Termasuk lumut itu bahkan frontier ya, lumut itu tumbuhan yang orang tumbuhan lain nggak bisa hidup, dia pertama dulu yang hidup di situ. Jadi di sini mungkin sifatnya itu pelopor. Kenapa dia pelopor? Ya salah satunya fleksibel. Mungkin ini proses peninjauan sejawat ini tidak kaku. Ini
Ini saya singkat saja peer review ya, peninjauan sejawat. Bahasa Inggrisnya terkenalnya peer review. Peer reviewnya sifatnya bukan ringan, tapi lebih kepada kontekstual. Ya, jadi kontekstual itu, yang saya maksud dengan kontekstual adalah ketika ada draft artikel masuk misalnya ke kumparan, maka pertimbangan para editor dan para peer reviewer itu bukan ini bagus, ini jelek, ini benar, ini salah, yang benar terbit, yang jelek dan salah tidak terbit, bukan begitu, tapi lebih kepada bagaimana semua artikel ini punya kesempatan untuk terbit. Nah, semangatnya begitu. Nah, kemudian proses penerbitannya ini juga ya daring, penerbitannya itu kapanpun. Ini kalau saya tulis ya, kapanpun ya. Jadi tidak lagi berdasarkan jadwal yang rigid gitu ya. Nah, ini terkait dengan gitu. Nah, ini kaku itu saya hubungkan dengan fleksibel. Jadi itu bedanya. Nah, sekarang apa sih, bagaimana karakter dari artikel sains populer itu? Andaikan ini artikel itu adalah seseorang begitu, saya gambar aja seseorang ya. Nah, maka artikel sains populer itu seperti halnya saudaranya ya, yang ada yang terbit di jurnal ya. Jadi sifatnya itu harus argumentatif, penuh dengan argumen yang berdasarkan kepada data ya. Jadi tetap, walaupun Anda menulis di kumparan, itu tidak berarti Anda kemudian menjadi lepas kewajiban untuk menyajikan datanya dari mana, gitu ya. Nah, jadi argumen-argumen yang Anda bangun, pemikiran, opini, apapun gitu ya, itu harus ada dasar. Dan sebaik-baiknya dasar adalah data. Tentunya bisa juga Anda merujuk pemikiran orang lain dan seterusnya. Tapi intinya yang paling baik adalah Anda bisa menelaah datanya dan menyajikan datanya. Tentunya tidak perlu tabel besar begitu, tidak. Nah, tentunya bisa ditautkan saja dengan link tertentu, tempat data itu terbit, tempat data itu muncul. Jadi cukup itu yang dilakukan sebenarnya. Tidak lantas Anda berpikir, oh berarti artikelnya harus panjang ya. Tidak begitu. Ya, jadi ini penting. Ya, walaupun kita sifatnya tadi fleksibel, tapi tetap ini. Ya. Nah, yang berikutnya adalah naratif. Naratif itu saya bayangkan seolah Anda itu megang kamera gitu ya. Megang kamera gitu ya. Jadi ini tuh kamera. Jadi Anda itu seolah menulis tapi dengan kamera. Seperti seorang sutradara. Jadi menulisnya bukan dengan pensil, tapi atau dengan keyboard, tapi seolah menulis dengan kamera. Nah, artinya apa? Maka Anda bisa menggunakan itu tadi, fleksibel tadi ya. Cara-cara bercerita yang kerap Anda lihat di film. Naratif, mendongeng, itu storytelling bahasa Inggrisnya. Itu. Ya, jadi naratif. Jadi Anda kalimatnya tidak perlu seperti template, gitu. Anda bisa mengembangkan gaya sendiri. Misalnya begini, Anda menceritakan proses fotosintesis. Kalau di artikel yang ilmiah yang terbit di jurnal, pasti kakunya itu begini. Proses fotosintesis adalah proses yang di proses yang berjalan setiap hari
di setiap organisme yang memiliki klorofil. Tentunya nanti ada sitirannya, siapa yang bilang begitu. Itu kalimat utama pertamanya. Nah, tapi kalau artikel sains populer itu bisa begini. Jadi seolah Anda itu menceritakan misalnya sedang duduk-duduk di depan rumah, gitu. Kemudian merasa ini udara segar sekali hari ini, terus ada titik-titik air embun di rumputan. Mungkin Anda cerita segelas cangkir kopi. Entah Anda berpikir apa yang menyebabkan ini terjadi, ya, baru mulai bergerak. Ada cerita tentang pentingnya oksigen, ya, dan oksigen itu berasal dari mana? Salah satunya dari proses fotosintesis. Nah, kemudian mulai bergeser lagi. Produk fotosintesis itu bukan hanya oksigen, tapi juga energi. Ya, mungkin ada cerita. Setiap hari kita beraktivitas. Ada yang berolahraga, mungkin lari 1 kilo, 2 kilo, 20 kilo, dan sebagainya. Itu semua perlu energi. Nah, dari mana itu? Nah, jadi ada gaya-gaya seperti itu. Nah, tentunya ketika Anda mengirimkan naskah itu ke satu media, memang setiap editor dari media itu punya gaya masing-masing memang. Tapi setidaknya yang saya sedang contohkan adalah bagaimana agar Anda juga menyimpan versi Anda sendiri. Versi draftnya itu harus Anda simpan. Dan itu bisa Anda posting juga di tempat lain. Gitu ya. Itu urusan yang lain lagi, topik yang lainnya. Saya akan ceritakan masalah preprint tadi. Jadi draft itu milik kita, kita bisa lakukan apapun dengan itu. Itu harus kita simpan. Disitulah gaya kita yang orisinal. Nah, ketika artikel Anda, sains populer Anda ini terbit, mestinya sudah bercampur dengan gaya editor. Nah, itu. Ya. Jadi Anda bisa mengembangkan gaya yang sekreatif mungkin. Nah, bahkan ada, saya pernah baca, saya tidak bisa tunjukkan tautannya, satu cerita yang persis seperti film yang sifatnya flashback. Jadi dia cerita sekarang, kemudian mundur. Nah, kan kalau artikel di ilmiah, di jurnal, itu kan tidak bisa mundur begitu. Harus maju. Habis ini, kemudian ini, gitu ya, sekuensial. Nah, kalau di sini tidak, kita bisa seperti tadi film gitu ya, cerita hari ini, kemudian ada caption setahun sebelumnya. Nah, gitu. Itu bisa dilakukan. Ya, jadi lebih enak. Ya, itu menurut saya merupakan pelepasan dari kejenuhan menulis ilmiah sesuai dengan template. Nah, ini cara saya. Mudah-mudahan Anda berminat untuk meniru. Gitu ya. Jadi argumentatif, naratif. Nah, tujuannya apa? Tujuan utamanya itu adalah tidak lain adalah mengedukasi, ya, atau karakternya adalah edukatif. Nah, jadi ketika Anda menulis sesuatu, apapun itu, mau ilmiah di jurnal, makalah ini, artikel yang sains populer ini, itu tujuannya tidak ada lain sebenarnya kecuali mengedukasi orang-orang yang membaca supaya pemikiran kita itu bisa berkembang. Ini saya gambarkan otak gitu, otak. Nah, jadi ini tuh berkembang, expand begitu. Yang mengembangkan bukan kita saja, tapi juga orang lain yang membaca. Gitu. Jadi mau artikelnya jenis apapun, tujuannya itu. Nah, artikel sains populer memberikan Anda keleluasaan lebih untuk bisa mengedukasi itu. Kenapa? Karena tadi jangkauan pembacanya itu lebih luas dibanding artikel yang di jurnal tadi, sangat teknis dan spesifik. Ya, jadi argumentatif berdasarkan data, cara berceritanya naratif, mendongeng sekreatif mungkin, silakan. Tujuannya adalah untuk mengedukasi, atau karakternya adalah edukatif. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, caranya
Jadi saya diberitahu oleh Mbak Tika bahwa kegiatan ini tidak hanya satu 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 acara, satu acara. Nah, tapi lebih kepada berseri gitu ya. Oke, sebentar saya harus break dulu sebentar. Oke. Nih, kerja dari rumah. Oke, jadi bukan acara yang hanya satu hari, tapi sepertinya akan serial. Nah, jadi caranya sekarang bagaimana? Kebalik ini. Nah, caranya itu sebagian sebenarnya sudah saya sampaikan tadi caranya. Nah, caranya itu ada beberapa. Jadi yang pertama tadi, caranya itu adalah tadi narasi, ini agak lag sedikit ini. Ya, seperti kita seperti sedang memegang kamera atau mendongeng gitu ya. Jadi ketika Anda kecil misalnya mendengar cerita tentang Sangkuriang, Kancil, kalau yang luar negeri mungkin dongeng-dongengnya Hans Christian Andersen, ya seperti itu kurang lebih caranya. Kalau Anda senang melihat film juga ya seperti itu. Ada film-film yang plotnya itu maju sekuensial, ya. Ada juga film yang plotnya itu mundur atau bahkan maju mundur, seperti itu kurang lebih. Jadi Anda harus bisa memilih alur yang mana yang menurut Anda itu bisa memberikan pemahaman lebih besar dan lebih banyak kepada pembaca. Ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah menggunakan analogi. Ya. Nah, kalau yang seperti ini saya meminjam dari cara-cara yang saya tangkap di anakbertanya.com. Ya. Kalau yang tadi mendongeng dengan kamera itu saya pinjam dari seorang penulis, ya, jurnalis sains, namanya Yao Hualo. Itu ada linknya di blog saya. Itu dia pernah membuat video menjelaskan dengan sangat baik bagaimana tadi ya, istilah menulis dengan kamera tadi. Nah, kalau yang analogi ini dari anak bertanya. Jadi contoh misalnya ini tadi ya. Ini seperti tadi ini. Ya. Tulisan yang kaku itu seperti apa? Saya memberikan analogi sebuah pohon. Ini. Yang fleksibel saya kasih analogi rumput. Nah, itu. Jadi bahkan proses yang rumit itu bisa juga dibuat analogi. Ya, tentunya perlu waktu. Nah, itu kenapa di penjelasan saya sampaikan bahwa mungkin menulis artikel sains populer itu lebih sulit dibanding menulis versi ilmiah, ya, original. Bisa jadi, ya, karena Anda berpikir lebih keras urusan bagaimana sudut pandangnya, cara menceritakannya, analoginya, ya, untuk memudahkan orang memahami. Harus berusaha, gitu ya. Kemudian menulis seolah Anda, cara berikutnya ya, menulis seolah Anda itu seorang anak kecil, ya. Saya kasih pita, begitu di rambutnya. Anak kecil yang menulis menggunakan pensil, gitu ya, di atas kertas. Jadi Anda harus membayangkan diri Anda itu
seperti dia. Jadi bagaimana cara yang mudah, singkat menjelaskan tentang urbanisasi. Ya, tapi Anda harus tadi dari sudut pandang anak kecil, gitu ya. Jadi view-nya itu anak kecil. Aduh, sebentar ya, anak kecil. Mudah-mudahan nanti saya bisa perbaiki gambar ini. Karena nge-like kalau direkam langsung, bukan secara online. Kemudian, nah ini cara yang saya ceritakan tadi ya di sini. Jadi saya itu mengembangkan keterampilan untuk bercerita dari gambar. Jadi menggunakan gambar. Ya, jadi menggunakan gambar. Masih ingat gambar kita dulu ya? Itu kecil ketika saya gambar pemandangan yang kurang lebih seperti ini. Sini ada matahari. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi bagaimana Anda bisa mencoba memvisualisasikan dulu topik yang Anda mau ceritakan itu bagaimana gambarnya, ya? Atau dibalik. Jadi Anda cerita dulu. Kalau Anda bisa menggambarkan itu dengan sederhana, berarti cerita Anda sudah cukup mudah untuk ditangkap. Ya, bisa dibalik caranya. Bisa Anda mencoba menggambar dulu sesederhana mungkin, ya tentunya dengan analogi, dengan komparasi. Ya, di sini saya jelaskan juga ada komparasi. Jadi komparasi itu misalnya begini. Kita pegang handphone sekarang ini, dan kita sedang menjelaskan tentang seberapa masif kemajuan di dunia teknologi. Maka Anda bisa pakai komparasi, misalnya bahwa ini komputer yang ada di sebuah ponsel genggam itu kecerdasannya, kemampuan prosesnya dipercaya 7 juta kali lebih kuat, lebih besar dibanding komputer yang menerbangkan Neil Armstrong ke bulan. Nah, jadi seperti itu. Atau contoh misalnya lahan yang terbakar itu kurang lebih seluas 20 lapangan bola, begitu. Ya, jadi ada komparasi. Itu untuk menggiring orang agar tahu dimensi. Ketika orang tahu dimensi, maka si pembaca ini menjadi oke, berarti gawat gitu ya. Atau oke, berarti jauh. Oke, berarti sangat luas. Begitu. Jadi harus ada komparasi. Ya. Di sini saya tulis. Satu lagi komparasi ya. Komparasi. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Ya, jadi saya ulang lagi, caranya adalah tadi bercerita dengan cara yang naratif, ya, seperti orang mendongeng, mengalir, seperti kita sedang pegang kamera, begitu. Plotnya silakan dipilih, mau maju konvensional, atau mau mundur, atau mau maju mundur, begitu ya. Itu silakan. Anda perlu bereksperimen di situ. Ini perlu latihan memang. Kemudian cari analogi ya, yang memudahkan orang. Contoh misalnya analogi apa? Badan. Proses di badan kita dianalogikan dengan mesin mobil. Kemudian gunakan komparasi ya, untuk menegaskan seberapa besar, seberapa jauh, seberapa rumit, seberapa luas apa yang Anda ceritakan. Komparasi. Ya, tadi sudah ada contohnya. Yang terakhir adalah usahakan menulis seolah Anda itu seorang anak kecil. Ya, dengan segala kepolosannya, segala kesederhanaannya, segala pemikirannya yang straightforward ya, yang langsung gitu, tidak muter-muter. Kurang lebih seperti itu. Nah, beberapa contoh saya bisa sampaikan di sini. Sampai di sini sebenarnya ya hanya ini yang saya bisa sampaikan ya, dari apa yang sudah saya pahami. Ya. Nah, mungkin saya bisa
kasih contoh misalnya ini ya. Ini artikel sains populer saya di The Conversation. Jadi judulnya Bantaran Cikapundung, debit air sungainya besar, ya, tapi kualitas air sumurnya buruk. Ya, jadi judul itu penting. Harus ada sesuatu yang dibenturkan begitu agar menarik. Tentunya yang seperti ini sangat jarang dipakai untuk judul skripsi atau judul ilmiah, ya, karya ilmiah. Ya. Walaupun tidak dilarang. Ya. Dan ada orang yang menggunakan judul kalimat tanya untuk artikel di jurnal. Ya. Nah, jadi di sini menjelaskan ada deskripsi di sini. Di sini masalahnya, kemudian ini kegiatan apa yang kita lakukan. Terus ini menjelaskan dimensi, ya, dimensi dari Sungai Cikapundung itu seperti apa, seluas apa, sepanjang apa, daerah mana saja yang dilalui, gitu. Nah, kemudian baru mulai ke arah masalah, bagaimana kita menelaah masalah itu. Nah, di sini banyak sekali ada tautan-tautan ya. Nah, di sini data itu, ya, data, sitiran, informasi dari orang lain, hasil pemikiran orang lain, ya, data juga bisa disisipkan sebagai tautan di sini. Ya. Nah, masalah data availability atau ketersediaan data itu masalah lain lagi. Ya, kita bisa bikin acara yang sama ya, untuk tema itu. Jangan lupa foto, ilustrasi, ya, bisa foto Anda sendiri atau foto meminjam dari orang lain. Tentunya masalah copyright atau hak cipta harus diperhatikan. Ya, yang paling aman sih Anda menggambar sendiri. Harus bangga dengan gambarannya sendiri. Dan foto itu harus engaging, bisa menarik orang ya. Tanpa harus dikonotasikan sebagai clickbait. Clickbait itu ya supaya orang ngeklik aja, dikasih foto lah misalnya orang tertentu sedang melakukan apa ya supaya orang penasaran mengklik gitu. Nah, di sini juga salah satu inovasi yang dilakukan oleh media daring ya, salah satunya di Conversation ini. Nanti kumparan juga akan saya review untuk urusan ini. Nah, bisa melakukan embedding foto, video, atau di sini data. Grafik ini di embed. Ya, jadi di sini Anda bisa hovering ya, mengarahkan ini apa namanya kursor atau panah Anda itu melihat grafik untuk kemudian ketahuan nilainya berapa. Ketika Anda ingin tahu datanya, tabelnya di mana, download, klik ini. Nah, ini saya juga diajari oleh Mas Hasim yang mengenalkan ini platform namanya datawrapper.de, ya, DE karena Jerman. Bisa dipakai gratis untuk memvisualkan berbagai data yang Anda punya. Nah, di sini semuanya tentang deskripsi dan telaah kita. Kan? Kemudian jangan lupa mulai ke arah solusi. Bagaimana solusinya? Gitu ya. Tentunya solusi ini tidak bisa terlalu detail juga. Ya. Solusi ini tidak bisa terlalu detail karena biasanya 800 kata atau kurang dari 1000 kata panjangnya. Dan yang namanya solusi itu seringkali juga harus dibarengi dengan wawancara, bisa saja. Ya, kalau yang saya jelaskan ini memang betul-betul Anda menulis sendiri dengan pemikiran Anda. Ya. Yang tentunya tidak dilarang ketika Anda ingin menambah referensi dengan cara wawancara dengan pihak-pihak tertentu. Itu sudah mulai masuk ke arah jurnalisme. Ya. Nah, Anda bisa belajar tentang itu di kesempatan yang lain. Tentunya ada banyak narasumber yang lebih kompeten untuk itu. Jadi Anda bisa melakukan wawancara. Ya, jadi kurang lebih itu. Dan kalau nggak salah ada panduan yang lain. Anda sering dengar mestinya yang 5W1H itu. Saya sendiri tidak apa ya. When, why, what. Apalagi 5 begitu ya. Yang terakhir hanya itu how. Ya. Kalau saya berpikir itu semua bisa Anda cover dengan berlatih sebenarnya. Jadi elemen-elemen itu lambat laun akan muncul sendiri dan akan selalu muncul ketika Anda menulis. Ya, jadi perlu latihan.
5W1H yang mana saya tidak terlalu hafal juga itu. Mohon maaf. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Di blog saya sudah ada beberapa referensi di sini. Dan tentunya saya sangat senang ketika ini para peserta bisa mengirimkan sampel tulisan ya, ke Google Forms yang saya sudah sebarkan. Dan kemudian kita bisa berinteraksi lebih jauh dan lebih intens di saya tidak tahu, katanya akan dibuatkan kanal WhatsApp group begitu ya untuk kita berdiskusi. Dan tentunya di sini kembali lagi saya ingatkan, ini bukan berarti saya pakar, bukan. Ya, sekali lagi karena saya tidak sekolah di sini, saya melakukan ini betul-betul dari mengikuti pelatihan-pelatihan praktis dan saya ini mencari sendiri informasinya, belajar dan berlatih tentunya. Ya. Mungkin itu, ini, Ibu dan Bapak, adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Jadi kita bertemu di saluran komunikasi yang lain. Mudah-mudahan bisa menyontoh dan mengaplikasikan apa yang disampaikan di sini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.